Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Babu fadlir raja'i. Qala Allah ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis shalihin wa ufawwidu amri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Bab fadlir raja, keistimewaan raja. Sebelumnya kita sudah baca sama-sama babur raja. Isinya kurang lebih sama saja. Cuman kemarin lebih ke ayat-ayat hadis. Tujuan babnya adalah menunjukkan bahwa kita disuruh raja. Sekarang menunjukkan hasil dari raja itu apa. Kita begitu. Keistimewaannya raja berharap itu apa. Dan aslinya sudah ada di bab kemarin, tapi diperjelas lagi oleh beliau dengan bab berbeda. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala ikhbar, menceritakan atas hamba yang saleh, kisah hamba yang saleh, artinya orang-orang mukmin dari kaumnya Firaun. Allah ceritakan apa yang mereka lakukan. Oh, itu amri Allah, inna Allaha basirun bil ibad. Saat mereka diancam mau dibunuh sama Firaun, mau disiksa oleh Firaun karena Islamnya mereka, apa yang mereka lakukan? Aku pasrahkan seluruh urusanku kepada Allah, karena Allah yang jaga, Allah yang atur semua. Karena Allah Subhanahu wa taala basirun bil ibad. Allah itu Maha melihat, mengetahui keadaan hamba-hamba. Hasil dari harapan mereka ini apa? Allah, maka mereka dilindungi, dijaga oleh Allah dari perbuatan makar buruknya Firaun dan orang-orangnya tersebut. Ini contohnya, ketika seseorang benar-benar berharap, dia akan diberi oleh Allah. Yang penting yakin, sangka baik kepada Allah. Kalau berharap diiringi sangka baik kepada Allah dan yakin, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang berharap sesuatu yang terkadang tidak masuk akal buat dia, diberikan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau secara akal saat itu harusnya mereka, Firaun dengan kekuasaannya bisa menghancurkan mereka, tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Berharap. Dan ini roja ini, bagian ini dianjurkan pada segala hal. Dia berharap kepada Allah pada segala hal. Doa, diampuni dosanya, ada hajat dia cepat kabul, semuanya cepat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sering kita bahas ya, apapun urusannya, kita perlu pertama-tama berprasangka baik kepada Allah. Allah akan menggampangkannya dan yakin Allah akan memberikannya. Doa apapun, permohonan apapun, berlindung dari bahaya apapun, nomor satu yang kita harapkan adalah Allah dan yakin Allah akan memberi. Insya Allah. Permasalahan kita itu biasanya kalau ada hajat, khususnya hajat dunia, lupa sama Allah dulu, ingatnya makhluk. Nanti sudah kepepet, makhluk ada yang nolong, baru ingat sama Tuhan. Ini kurang ajar seperti ini sebetulnya. Masa kita minta bukan kepada pemiliknya sama yang lain dulu, yang lain kan ngasih baru minta kepada pemilik, kan kembali. Nah, itu ya. Jadi kita diajak ke sini untuk selalu pasrah kembali tauhid kepada Allah. Hadis yang pertama di bab ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu bersabda, diskusi ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam diskusi, ana inda dhanni abdi bi. Saya berada
berprasangka hamba saya kepada saya. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan saya bersama hamba saat dia ingat kepada saya, zikir. Wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi, demi Allah, sungguh Allah itu senang, lebih senang kepada taubat hambanya min ahadikum, dibandingkan salah seorang kalian yajidullahu bil falah, yang mendapatkan barang hilangnya bil falah, di tanah bertuah, tanah kering yang tidak ada air, tidak ada apa-apa. Wa man taqarraba ilayya shibran, barang siapa yang mendekatkan kepadaku, kepada Allah, shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilayhi dira'an, Allah mendekat kepada dia satu dira'an, satu hasta. Wa man taqarraba ilayya dira'an, dan orang yang mendekat kepada Allah satu dira'an, satu hasta, taqarrabtu ilayhi ba'an, Allah mendekat kepada dia satu ba', lubang itu satu depak, satu tangan. Wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uhabbilu, kalau hamba menghadap kepada Allah dengan berjalan, ini gambarannya ya, berjalan mendekatnya pelan-pelan, maka Allah akan menghadap kepada dia dengan lari kecil. Terakhir hamba lari pelan kecil. Baru ya fi sahihain, dari riwayat dalam sahihain, lafaz ana ma'ahu hina yadhkuruni, bukan apa, bukan lafaz itu, tapi lafaz hina. Nah, di sini hadis ini penuh dengan harapan. Pertama, ana inda dhanni 'abdi bi, saya berada pada prasangka hamba saya. Dalam riwayat yang lain tambahan falyadhunnu bima syaa, maka silakan berprasangka semau dia. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita kepada Allah. Kalau kita prasangka baik, baik yang akan kita dapatkan. Tapi kalau bila kita prasangka buruk, itulah yang akan kita dapatkan. Kita disuruh selalu berprasangka baik, apapun urusannya, apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan kita disuruh prasangka baik. Bahkan dari riwayat ini ada dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sabda, amallahu bi 'abdin ila nari falamma waqafa 'ala syafiriha iltafata. Allah memerintahkan satu hamba dibawa ke neraka, mau dilempar ke neraka. Ketika berada di mulut neraka, di atas, sudah tinggal jatuh saja, nengoklah hamba tersebut. Qala, berkata, ama wallahi ya Rabbi, ika nadri bika la husna. Ya Allah, sungguh perasaanku ini sangat baik kepadamu ya Allah. Masa aku dimasukin ke neraka? Udah mau dimasukin ke neraka, ngomong ya Allah, aku punya prasangka baik kepadamu ya Allah. Allah apa yang dilakukan? Allah berfirman, rudduhu ana inda dhanni 'abdi bi, kembalikan dia, jangan dimasukkan, karena saya sesuai dengan prasangka. Ada orang hampir masuk neraka karena prasangka baik, saya bakal diselamatkan, diampuni oleh Allah, betul-betul diampuni oleh Allah. Nah, cuman prasangka ini bukan yang disebut dengan pura-pura ya, bukan hanya pengakuan palsu saja, bukan. Ini prasangka ini diiringi dengan usaha. Kalau ada orang berprasangka saya sangka baik sama si D, tapi praktek akhirnya nggak ada sangka baik. Kayak kita berprasangka baik sama Allah, misalnya semuanya begitu, tapi nggak pernah beristighfar, nggak pernah berdoa, itu ketahuan bukan prasangka baik, itu bohong bisa. Kalau benar-benar prasangka baik, semua didoakan. Contoh, kita urusan rezeki, kalau udah yakin, tawakal sama prasangka baik, dimudahkan dengan Allah. Jangan sampai kita ada mikir macam-macam. Kadang-kadang tuh ada orang, subhanallah ya, karena melihat keadaannya, pikirannya nggak ada, akalnya dia hitung-hitung, wah kalau kayak dulu nggak mungkin bisa dapat duit. Jujur ada. Tapi kalau
biasanya saya bawa kotak. Itu kan paling mungkinnya sehari bisa buat makan sekali 2 kali aja. Jualan jagung, jualan korek. Jualannya harus kecil-kecil. Apalagi kayak di Jawa, di bis-bis kayak gitu nggak ada yang jualan banyak. Dan di sana nggak seperti kita, nggak gampang. Kalau di kota besar tuh orang jualan kayak gitu nggak mungkin ada yang kasih duit, karena orangnya perhitungan. Jadi dapatnya pas-pasan. Sekarang udah punya apartemen sendiri, punya apartemen, bukan kecil, bukan hal besar. Cuma jualan begitu, punya perumahan, punya ini. Di awal dimulai dari apa? Belajar, jualan korek, jualan yang rokok yang satu batang. Kalau dipikir-pikir, dihitung-hitung kapan kayanya, buat makan aja kadang-kadang gak cukup. Tapi lihat, ketika Allah mau memberi, dikasih. Berapa banyak orang yang seperti itu? Rezeki, kalau Allah mau dikasih. Ilmu sama. Berapa banyak orang yang kelihatan secara zahirnya, wah ini gak bisa, gak mampu dia belajar. Tapi dia punya prasangka baik, dia tekun, prasangka baik sama Allah, saya bisa jadi orang alim, belajar. Berapa banyak orang-orang yang lingkungan keluarganya gak baik, gak mungkin lah dia jadi ustaz, bapaknya aja gak pernah sholat misalnya. Gak mungkin aja jadi ustaz, ibunya aja gak pernah ngurusin. Tapi dia sangka baik, subhanallah berubah jadi baik. Bahkan dia yang menguruskan keluarganya. Apapun urusannya, kalau kita sangka baik dapat. Dan doa kita selalu begitu juga. Urusan doa tergantung kita. Kita ini kalau berdoa suruh yakin doanya kabul. Gak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau ragu jangan mungkin kabul. Doa itu insya Allah semuanya kabul. Ini tanda, salah satu tanda. Kenapa kita ngomongkan? Allah sering sebutkan ud'uuni astajib lakum wa yujibul mudtarra idza da'a inni ujibu da'watad da'i. Saya mengabulkan. Itu sebetulnya Allah menanamkan di hati kita agar yakin doa diterima. Lalu Allah menjelaskan, memang kita punya syarat ya. Doa itu buat diterima ada syarat-syaratnya. Kalau syarat terpenuhi, yakin kok. Ada beberapa dosa, riba, mudminul khamar, mutus silaturahim, durhaka kepada orang tua. Itu yang memang mencegah doa kabul. Tapi kalau hal seperti ini hilang, tidak ada. Itu kan dosa-dosa besar aja. Kalau tidak melakukan dosa itu dan normalnya harus jawab, mungkin tidak ada yang menjaga dosa macam itu. Lalu doa, yakin selesai kamu. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Perintah nyata dari Rasulullah. Kalau doa suruh yakin, kabul yakin. Jangan sampai ada kabulkan ahli maksiat doa lu gimana mau kabul? Betul omongan itu untuk ahli maksiat kayak kita kayaknya pantas ya. Saya bisa ahli maksiat ngomong belum saya ahli maksiat. Tak masa doa lu kabul itu salah. Mungkin yang benar kayak gini, biar orang soleh doa dia lebih kabul dari ulun masih pas. Tapi sama-sama kabul, durasi dia lebih kabul dari kita aja, karena dia wali Allah soleh. Tapi kalau kita ngomong, ya saya ini gimana mau kabul doa? Tidak boleh. Kita disuruh yakin oleh Rasulullah SAW. Yakin doa kabul, yakin doa kita kabul. Bahkan dicontoh aja orang yang masih minta doa, kadang-kadang dia punya doa seperti doanya Nabi kepada umatnya. Yaitu kita orang tua. Kita ini orang tua, doa kita kepada anak kita seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kadang-kadang bisa kita merasakan ya, doa pribadi kita nggak kabul, pas untuk anak cepat kabul ya. Kalau kita minta ini nggak kabul, pas minta buat anak cepat. Gitu. Mungkin saat kita mendoakan diri kita kurang yakin, kurang sangka baik sama Allah. Yang buruk itu yang paling bahaya itu kalau sangka baiknya urusan siksa, urusan adab. Ada orang kena musibah dunia, terus sangka buruk sama Allah. Ini mungkin karena belum banyak dosa itu. Berarti hidup belum bakal disiksa sama Tuhan. Jangan. Kadang ada orang begitu ya. Mungkin pikirannya kayaknya bagus. Belum ini banyak dosa. Mungkin sakit ini siksa Tuhan buat saya. Belum kayaknya nggak mungkin sama dunia belum kalau banyak dosa. Jangan. Walaupun kita banyak dosa.
kayak mau senang, ya itu jangan. Belum gimana bahagia ya kan kalau banyak melanggar, jangan. Memang omongan kayak sering ancaman dari ulama, hati-hati banyak maksiat, akan bahagia dunianya. Ada ancaman begitu ada. Itu untuk mencegah maksiat, bukan untuk berprasangka buruk kepada Allah yang bakal diadab, bukan. Kalau udah alhamdulillah udah terjadi maksiatnya, tugasnya kita cuma taubat selesai. Habis itu sangka baik akan diampuni oleh Allah. Kalau belum terjadi baru diancam-ancam. Hati-hati, yang maksiat akan disiksa, tidak akan bahagia di dunianya, apalagi di akhiratnya. Itu ancaman. Memang ini agak repot ya. Biasanya orang tuh kalau diancam langsung takut terus-terusan, langsung kira dia bakal hancur. Makanya digabung dengan proyek. Nanti kita di satu lagi di depan bab namanya bab penggabungan antara khauf dan proyek. Di situ kita akan jelaskan. Jadi sekali lagi jangan ada salah, khususnya urusan akhirat. Khususnya urusan akhirat. Jangan sampai ada yang punya pikiran alhamdulillah kayak saya ini kira-kira bisa masuk surga lah. Berapa kali dapat pertanyaan ini dari orang-orang ahli maksiat. Memang timbulnya karena mereka banyak merasa salah. Kalau mereka cuma bertanya, tidak ada masalah. Tapi kalau yakin masuk neraka, alhamdulillah. Kalau ada yang kayak gini, dia punya teman kenalan, hati-hati. Langsung jelaskan sama mereka, kasih tahu. Asal dia mau taubat, berubah, pasti masuk surga gitu. Kayak saya ini kira-kira bisa masuk surga. Kerjanya maksiat terus. Bilang gini, bisa. Tapi dengan syarat ya, jangan ngomong bisa aja, tambahin asal bertaubat. Soalnya kalau ada ahli maksiat kita tenang aja, sampai masuk surga. Nanti takutnya nggak bertaubat ya. Dikasih syarat, asal bertaubat kembali, perbaiki diri, Allah selalu menerima. Karena Allah selalu menerima orang yang bertaubat. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkur. Lalu diperjelas, dan Allah bersama hambanya ketika hambanya ingat kepada Allah. Hati bersama hambanya, Allah merahmatinya, memberi taufik, menolong, membantu dia. Saat hamba zikir kepada Allah, Allah jaga, Allah bantu. Kita ini hadirin harus punya pikiran, amalia. Apapun itu lakukan zikirnya, apapun itu. Dan termasuk zikir juga tafakkur. Walaupun ada yang dibaca zikir, ingat Allah. Termasuk zikir juga belajar ilmu kayak gini. Ini paling afdalnya zikir, belajar ilmu. Sayyidina Abdullah bin Ma'ruf bin Mubarak ketika mentafsirkan hadis, ada kan hadis Rasulullah bersabda, "Inna marakum fi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat kebun surga mampir kalian. Terus sahabat tanya, "Ila ya Rasulullah, wa ma hilatul dzikri?" Ya Rasulullah, apa itu kelompok zikir? Apa riyadul jannah? Apa itu kebun surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Qala hilatul dzikri." Kelompok orang yang berzikir. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak, apa itu hilatul dzikir, kelompok zikir? Majlisul halal wal haram. Majelis yang disitu membahas apa hukum halal, mana yang haram. Jadi belajar itu juga termasuk kelompok zikir. Nah, saat kita zikir, Allah bersama kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, pertolongannya, taufiknya, bantuannya. Makanya kita ini kalau ingin baik, kalau ada yang bilang saya ini ingin berubah jadi baik, banyak gitu. Makanya guru-guru kita sering kasih ijazah, sholawatan. Memang itu sedikit yang paling gampang. Ada orang merasa, saya susah ibadah, perbanyak aja baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bersolawat. Itu dulu. Karena ketika dia zikir, Allah bantu dia, Allah kasih tahu. Kemudian yang merasakan kesulitan, baca zikir. Karena Allah yang jaga dia. Sering kan kita dengarkan berijazahan hadisib, berijazahan wirid, yang baca ini dijaga sama Allah. Kan ada yang baca ini selamat dari bahaya. Itu sebetulnya semua zikir. Ada hizib tertentu. Semua zikir dia, semua bacaannya berarti bacaan zikir. Itu semua menjamin keselamatan kita. Wirid dibaca pagi yang paling masyhur dibaca berjamaah. Kemudian dulu nanti ada hizib, masyarakat, karena yang ada baca tasbih yang lain itu jaga dia. Makanya katanya kalau wiridan dijaga dari sihir, kalau wiridan dijaga dari orang jahat, rumahnya diamankan oleh Allah. Begitu karena ana ma'ahu haitsu yadhkur. Allah bersama hambanya, punya rahmat kasih sayang, penjagaan Allah bersama kita saat kita zikir. Kalau zikir
nggak akan ada bisa kejelekan sampai kepada dia. Makanya kita disuruh banyak zikir. Dan ketika zikir bukan cuma selamat dari kejelekan, disehatkan pikirannya, diangkat derajatnya, akalnya dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, diberi taufik. Sampai-sampai ya salaf kita itu nyemangati kita zikir dan mengajak orang yang tak punya zikir. Ini perkataan Nabi Abdurrahman Sabda, man laisa lahu wirdun fa huwa wirdun. Orang yang tak punya wiridan, rutinitas, khususnya zikir, fa huwa wirdun. Dia bukan manusia, dia monyet. Wirdun itu monyet. Yang tak punya wiridan, makanya harus kita punya rutinitas. Rutinitas ini pagi rutinitas kita belajar, tambah lagi nanti rutinitas zuhur, asar, maghrib. Dan kalau baca wirid, baca yang jelas, yang bagus, yang rapi, yang hati-hati. Karena tujuan zikir itu bukan mulut baca, badan dan khusyuk, tapi mulut baca, pikiran hadir. Baru disebut dengan orang-orang yang zikir. Karena arti zikir sesungguhnya itu minyak. Kalau kita baca telamun, bukan zikir. Oman kamit bazar. Mulutnya baca, pikirannya yang lain. Bukan kayak gini, wiridan subuh, ibu-ibu itu kita nanti sarapan beli ikan nila, makan siang dari ini. Itu kan zikir namanya. Salah ya. Karena zikir sesungguhnya hadirnya hati, bukan cuma bacaan bisa. Lalu diperjelas lagi ya tentang tadi merasakan baik, khususnya taubat di sini. Wallahi, dan demi Allah, lallah, sungguh Allah, diulangi ya, wallahi lallah, 2 kali sumpah. Allah itu afrahu, lebih senang dengan taubat hambanya dibandingkan salah seorang kalian yang menemukan barang hilangnya di tanah asing yang tidak ada air dan tanah. Gambaran hadis yang lainnya lebih lengkap. Ada seseorang jatuh dari ontanya lari. Makanan, minum, bekal semua di ontanya ditinggalkan tengah-tengah di padang pasir. Sudah sekarang datang balik lagi ontanya. Dalam Arab itu sering disebut onta yang kabur. Karena kalau kaburnya onta lain kayak kabur hewan. Onta itu sekali kabur, jauh dari larinya. Mungkin dia punya kambing kabur paling lagi berapa meter. Kucing kabur, apalagi kucing lari sedikit mengokan gitu kucing. Kalau onta sekali lari bisa sampai kilometeran, bisa jauh 2-3 kilometer hilang. Ketika barang hilang ini, kan orang pasti sedih. Pas tiba-tiba barangnya kembali, bahagia kan? Begitulah saat hamba taubat. Taubat itu dalam bahasa Arab asli terjemahnya taba yatubu taubat, kembali, balik itu taubat. Jadi kita kalau taubat berarti kita balik lagi ke Allah. Kalau belum taubat berarti kita lagi jauh. Karena orang yang maksiat taubat itu jauh dari Allah. Nah makanya bahasanya ketika hamba taubat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, Allah senang. Seperti tadi ada orang yang kehilangan barangnya balik. Jadi kita kayak barang hilang, kembali kepada Allah dan Allah sayang sekali. Bedanya gini, kalau barang hilang kita perlu, makanya kita senang. Allah kita hilang, Allah nggak perlu kita, malah kita yang perlu Allah. Tapi Allah bahagia. Itu menunjukkan sayangnya Tuhan kepada kita. Hadirin yang punya dosa, teman-teman kita yang berusaha, jangan sampai ada rasa jelek dan sebagainya. Taubat, kalau taubat Allah senang. Jangan sampai menutup harapan dari teman-teman kita untuk diampuni oleh Allah. Jangan sampai ada pikiran kayak gini bahaya. Semua semangati, semua tawarannya ditekankan untuk apa? Yakin akan diampuni. Dan bukan cuma yakin, Allah senang kalau kita bertobat. Lalu dari selanjutnya apa? Bagian selanjutnya, barang siapa yang dekat kepada Allah satu jengkal, Allah dekat satu hasta. Yang dekat satu hasta, Allah dekat satu gerbang. Ini isyarat bahwa kita itu kalau mendekat sedikit, Allah menerima lebih besar. Dan kalau kita jalan, Allah lari. Itu bahasa ya, bukan Tuhan lari, bukan. Pokoknya bahasa dari bagian terakhir ini adalah Allah itu lebih memberi daripada usaha kita. Kita begitu. Kita mendekat kepada Allah, Allah kasih rahmatnya lebih banyak
Jadi kan kalau boleh seminggu sekali ya, seperti 10 kali. Kalau dia 7 kali, seperti 70 hari. Jadi kalau kita rajin seminggu full di masjid, itu kali 10, 70. Per minggu dapat 70 kali. Dan itu tanda gambaran dari Allah. Kalau kita mendekat sedikit, Allah lebih banyak. Artinya Allah kasih karunia, rahmat, fadilahnya Allah lebih banyak. Ini hadis macam ini bisa menunjukkan perlunya kita prasangka baik kepada Allah. Selanjutnya hadis kedua dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla matihi bi thalathati ayyamin, sebelum meninggalnya Rasulullah 3 hari. Jadi sebelum 3 hari sebelum Rasulullah meninggal, di tanggal 9 Rabiul Awal. Ini kan sampai bisa dipastikan ya. Tanggal 9 Rabiul, kalau Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, 3 hari. Mendengarkan apa yang beliau dengarkan setelah Rasulullah, la yamutanna, jangan sampai meninggal salah seorang kalian illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, kecuali dia prasangka baik kepada Allah. Kita itu mudah-mudahan menemukan kalian diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sangka baik sepanjang umur, khususnya saat meninggal. Jangan sampai di saat itu Anda putus asa dari rahmat, yakin bakal dirampuni, yakin bakal diterima. Tahu kan aja selesai. Kita tak boleh sedikit putus asa, khususnya saat mati. Nah, dari hadis itu diambil sama ulama bahwa kalau orang meninggal dunia itu pikirannya udah sampai baik aja selesai. Gak usah mikirin yang lain-lain dulu, karena udah sekarang. Dan kita memang disuruh sangka baik sepanjang hidup. Kita disuruh sangka baik kepada Allah. Dan dikatakan dalam hadis juga diriwayatkan faslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada 2 hal yang di atasnya ada lagi kebaikan paling puncak. Apa itu? Husnul billah wa ibadillah. Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada Allah. Ini akhlak yang paling baik dan paling tinggi. Itu sepanjang hidup suruh sangka baik. Terus kenapa Pak Rasulullah tambahkan? Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan prasangka baik. Kan dari Allah sudah disuruh kan? Ini pengkhususan. Berarti kalau mati ditingkatkan sangka baiknya, perasaannya, berharapnya kepada Allah dinaikkan lagi. Kenapa? Karena saat itu saat terakhir kita. Itu saat sakral kita itu udah tolak ukurnya kita di situ. Kalau meninggal dalam sangka baik, insya Allah sama-sama akan baik semua. Tapi kalau meninggal dalam billah prasangka, makanya kalau kita datangi orang sekarang, apa yang kita lakukan? Suruh kasih kabar orang sakit. Ini mudah-mudahan sakitnya menjadi berjalan sulit. Dan dia sama baik semua. Bantu obat dan talqin zikir dan lain. Tujuannya dia meninggal dalam keadaan prasangka baik. Kalau meninggal dalam prasangka buruk, kembali ke hadis tadi. Ana inda dhanni abdi. Prasangka buruk. Ada orang mau mati terus dia ngomong, wah kayak bunuh ini masuk dalam kapal, bakal masuk neraka sudah. Nah ini dapat kita untuk kita. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis sangka baik sudah kita bahasnya. Selanjutnya terakhir di bawah ini 3 hadis saja. Anas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau bersabda, beliau mengatakan, kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani, sesungguhnya kamu selagi memohon kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka, aku mengampuni kamu, ala ma kana minka
atas apapun yang ada pada diri kamu, ini dosa yang kamu kerjakan, wala ubali, dan aku gak akan peduli. Artinya sebesar apapun dosa kamu, kalau aku mampuni, aku akan. Selagi kita masih berdoa, mohon kepada Allah, Allah akan ampuni dosa sebanyak apapun, sebesar apapun. Dan dosa tadi nggak ada yang namanya Allah peduli. Lain kita sama manusia ya. Kita manusia itu ada batas. Orang berbuat salah ada batasan. Nah, kalau kayak gini mah belum ada bisa lagi dengan tahan. Kita manusia kita dengan tahannya. Tetapi Allah sebesar apapun, sebanyak apapun, asal tetap Islam, diampuni oleh Allah. Bahkan contoh orang kafir aja masuk Islam, siapa ini? Orang Muslim murtad kembali Islam, ada Muslim murtad, alhamdulillah kembali Islam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia murtad keluar dari Islam, dan walaupun berulang kali ada Muslim murtad, Muslim murtad, syahadat lagi masuk Islam, diampuni. Habis itu murtad lagi. Habis itu murtad lagi, gimana? Diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu murtad lagi. Murtad lagi, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berapa kali? Sampai hitungan tak terhingga. Ada memang ada omongannya, ada ayat yang dibacakan, innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala minhum taubatuhum ulaika humud dhalun. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Jadi kalau ada orang yang kufur setelah dia iman, ada ayat lain, ada ayat innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran, 3 kali. Orang yang beriman Muslim tsumma kafaru, lalu murtad, tsumma amanu, iman lagi, tsumma kafaru, murtad lagi, tsumma zdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdihum sabila. Kalau dia kufur lagi yang ketiga kalinya, dan dia kufur iman, kufur lagi iman lagi, kufur lagi iman lagi, kufur lagi. Di awalnya kufur atau di awalnya iman sama saja. Kufur 3 kali. Dan di ayatnya kafaru, tsumma kafaru, yang kedua, tsumma zdadu kufran. Allah enggak akan ngampuni dia, wala yahdihum sabila, dan enggak akan memberi hidayah bagi dia. Ini kata ulama, ini bukan dalil bahwa orang murtad itu dibatasi 3 kali. Kita kan sering seperti itu ya. Kalau orang murtad 3 kali, kalau udah 3 nggak bisa masuk Islam. Enggak. Yang murtad paling kuat, walaupun 100 kali lebih, orang murtad itu masuk Islam, tetap diterima tobatnya, asal betul-betul syahadat. Nah di ayat ini gimana? Kan 3 kali batasnya. Allah nggak akan ngampuni lagi. Itu kalau itu masdadu kufur, lalu bertambah kufur, beda. Sebelumnya kan cuma kafaru, cuma aman, cuma kafaru, cuma masdadu kufur. Bertambah kufur, arti kata ulama kalimat bertambah kufur, maksudnya dia itu kufurnya sudah tidak mau tobat lagi, itu artinya tambah kafir. Kufurnya sampai mati, baru nggak akan diampuni. Tapi kalau dia beriman, tetap diampuni, walaupun berkali-kali. Cuma ini bukan buat praktek ya, ini buat gambaran buat kita bahwa Allah itu selalu menerima. Bahkan orang murtad aja masih diterima istighfar, kembali ke Islamnya syahadat. Apalagi muslim yang berdosa, tak mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Diperjelas lagi oleh Allah, wahai anak Adam, seandainya dosa kamu itu sampai kepada anak-anak sama,
sampai kepada langit. Artinya dari bumi ini penuh sampai ke langit. Bayangkan berapa banyak dosanya. Allah mengatakan, Allah berfirman, "Tsumma astaghfartani," asal mau beristighfar, kamu mau beristighfar kepadaku, ghafartu laka wa la ubali. Aku ampuni dosa kamu tanpa aku peduli. Artinya tanpa peduli sebanyak apapun. Lagi, ya ibna Adam, law annaka innaka law ataitani bi qurbil ardi khataya, kamu mendatangi aku sepenuh bumi dengan dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, lalu kamu menghadap kepadaku tanpa menyekutukanku, la ataituka bi qurbiha maghfirah, aku akan mendatangi kamu sepenuh bumi dengan mengampuni. Jadi pertama, Allah menjelaskan secara global, sebanyak apapun dosa kita Allah ampuni, dan Allah tak peduli sebesar apapun, asal taubat, dan taubatnya sungguh-sungguh syaratnya ya, taubat sungguh-sungguh diampuni. Kalau dosa udah sebesar langit, walaupun dosa kalian sebesar langit sampai ke langit, diampuni. Asal istighfar taubat. Dan Allah kalau sudah berkenan mengampuni lah balik. Allah nggak peduli sebesar apapun. Itulah rahmat dan darahnya Tuhan. Sebanyak apa dosa kita kalau nggak peduli. Artinya kalau Allah mau, kalau kita istighfar, Allah langsung mengampuni. Kalau Allah mau mengampuni, nggak ada dimungkin-mungkin, nggak ada dibahas. Kemarin kan sudah selangit, sekarang ini dosa lagi, selangit lagi misalnya. Semua dia. Bahkan yang terakhir, kalau kita datang menghadap Allah dengan dosa sebanyak bumi, Allah menghadap kepada kita dengan persiapan rahmat sebanyak sebesar bumi. Jadi ibarat kata tuh ya, kita datang bawa dosa, Allah sudah siap bawa rahmat. Tinggal istighfar aja, langsung dikasih rahmatnya Allah, diampuni dosa kita. Nah ini hadis-hadis macam ini memenuhi harapan. Harapan kita langsung jadi, berarti saya ini bisa diampuni. Betul. Memang tujuan hadis seperti ini ngajak ahli maksiat untuk bertobat, walaupun sebanyak apapun maksiat. Hadis-hadis macam ini memang ngajak ahli maksiat untuk bertobat. Kita ini yang tiap hari maksiat, lalai, entah dosa kecil atau dosa besar, diajak kembali bertobat kepada Allah. Sedikit pun tidak boleh putus asa, sebesar apapun dosa. Tapi ajakan dari hadis macam ini adalah untuk bertobat dan sangka baik. Ingat, jangan sampai kita salah paham. Hadis seperti ini malah jadi ajakan untuk lalai. Karena kita tidak hidup sama syaitan. Karena dia kalau kan benar. Hadisnya dibaca, tapi bagian istighfar itu dilewati. Oh, berarti saya bakal jatuh bisa sama Allah. Iya, istighfar dulu, taubat dulu. Kalau nggak taubat, nggak berhenti dari pekerjaan haram, ya jangan diampuni. Gimana bisa kita maksiat dan diampuni tanpa istighfar? Biasanya setan menipu kita begitu. Ya kayak sering kita dengarkan syafaat, tapi nggak mau beramal soleh. Ini ada syafaat, susah ada syafaat. Diampuni, tapi nggak mau bertobat. Diampuni dari mana? Jadi hadis tentang roja, tentang sangka baik kepada Allah itu tetap harus diiringi dengan usaha. Harus diiringi dengan usaha. Gak bisa orang berprasangka baik tanpa usaha. Seperti orang menanam pohon, belum sangka baik tapi mau panen buah mangga hari ini. Oke, pohonnya mana? Belum nanam pak, tapi belum sangka baik aja. Ini bukan sangka baik, ini gak waras, ini sakit kayak gitu. Belum habis ini mau mau ngambil duit ya, ada yang sangka baik, ada duit 1 miliar. Ada yang mengirim nggak? Nggak ada. Itu menghayal namanya, bukan sangka baik, bukan berharap. Jadi bedakan ya, mana berprasangka baik, mana berharap, dan mana menghayal. Kemudian kita jadi kalau lagi berprasangka baik, kita sudah berprasangka baik. Dan ini mohon maaf jika